Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nur Fadila, NIM 1706266, akan mempresentasikan proposal penelitian tentang upaya orang tua dalam mengatasi dampak negatif gadget terhadap perilaku sosial dan emosional anak. Nah, yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang masalah. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi semakin canggih dan berkembang. Hal ini menyebabkan berbagai pengaruh terhadap pola hidup manusia, baik pola pikir maupun perilaku. Salah satu perkembangan teknologi yang mempengaruhi pikiran manusia adalah gadget. Gadget adalah media yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi modern. Gadget merupakan media seseorang untuk melakukan sebuah interaksi sosial. Nah, gadget menurut para ahli lainnya adalah telepon seluler dengan mikroprosesor, memori, layar, dan modem bawaan. Gadget merupakan ponsel multimedia yang menggabungkan fungsionalis PC, headset, sehingga menghasilkan gadget yang mewah. Nah, di mana terdapat pesan teks, kamera, pemutar musik, video game, akses email, dan lain-lainnya. Itu adalah menurut William dan Sawyer pada tahun 2007. Maraknya gadget yang ada di seluruh dunia, terutama di Indonesia, dapat dilihat dari hasil survei menurut APJII atau Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia berjumlah 143,26 juta dari 262 juta penduduk Indonesia. Berbeda lagi dengan survei sebelumnya yang dilakukan oleh APJII pada tahun 2015 bahwa jumlah pengguna internet hanya sebesar 110,2 juta, yang artinya dalam kurun waktu 2 tahun itu memiliki kenaikan yang signifikan. Lalu, berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rianti Imron yang berjudul Hubungan Penggunaan Gadget dengan Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Prasekolah di Kabupaten Lampung Selatan, memberikan kesimpulan bahwa menurut peneliti, penggunaan gadget pada anak terbagi menjadi 2, yaitu penggunaan gadget rendah dan penggunaan gadget tinggi. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga berpengaruh pada beberapa aspek kehidupan. Salah satunya, pola dan cara pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua. Alasan lain dari penggunaan gadget pada anak prasekolah adalah takut anaknya ketinggalan perkembangan teknologi dan agar anak belajar selama masa tumbuh kembang. Padahal, pengaruh gadget dalam masa tumbuh kembang anak tidak terlalu signifikan karena hanya bersifat satu arah, sedangkan tumbuh kembang anak yang optimal membutuhkan interaksi 2 arah antara anak dan ibunya. Dan rata-rata orang tua hanya takut anaknya ketinggalan perkembangan teknologi tanpa memikirkan dampak negatifnya, sehingga pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apa saja upaya orang tua dalam mengatasi dampak negatif gadget terhadap perilaku sosial dan emosional anak. Menurut Asosiasi Dokter Anak Amerika Serikat dan Kanada menganjurkan para orang tua harus tegas dan konsisten untuk tidak memberikan gadget pada anak usia 0-2 tahun. Anak usia 3-5 tahun dibatasi 1 jam per hari dan 2 jam untuk anak usia 6-18 tahun. Nah, maka dari itu kecanduan gadget pada anak sangat bertumpu pada komitmen dan konsisten orang tua. Namun orang terdekat anak tersebut pun sangat berpengaruh dalam memberikan dampak kecanduan gadget terhadap anak. Di saat orang tua sudah mengawasi anaknya, orang terdekat bisa saja memberikan gadget tanpa sepengetahuan orang tua dan tanpa pengawasan. Nah, maka dari itu, di penelitian ini saya ingin mengetahui apa saja upaya orang tua dalam mengatasi dampak negatif gadget terhadap perilaku sosial dan emosional anak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Maka rumusan masalah yang saya buat adalah apa sajakah upaya orang tua dalam mengatasi dampak negatif gadget terhadap perilaku sosial dan emosional anak. Nah, dari rumusan yang telah diuraikan di atas, maka pernyataan peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apa saja dampak negatif gadget terhadap perilaku sosial dan emosional anak. Dan yang kedua, apa saja kendala orang tua dalam menghadapi anak yang memiliki masalah terhadap perilaku sosial dan emosionalnya. Lalu tujuan penelitiannya adalah yang pertama untuk mengetahui upaya orang tua dalam menghadapi anak yang terkena dampak negatif gadget. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja dampak negatif gadget dari penggunaan gadget terhadap perilaku sosial dan emosional anak.
Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala orang tua dalam menghadapi anak yang memiliki masalah terhadap sosial dan emosional anak usia dini. Lalu manfaat penelitiannya terbagi menjadi 3, yaitu untuk mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memahami lebih dalam apa saja upaya orang tua terhadap mengatasi dampak negatif gadget. Nah, lalu untuk orang tua, memberikan informasi penggunaan gadget pada anak dapat memberikan efek negatif terutama terhadap emosional anak tersebut. Sehingga diharapkan orang tua lebih tahu bagaimana harus mengambil sikap demi menjaga dan mengarahkan anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Selanjutnya bagi sekolah, memberikan informasi mengenai upaya orang tua terhadap penanggulangan dampak negatif gadget, sehingga semoga pihak sekolah nantinya dapat memberikan pengarahan atau cara penanganan yang sesuai agar para siswanya mau membatasi kebiasaan dirinya dalam bermain gadget. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, upaya orang tua. Menurut Elvi Muawana pada tahun 2012, 90, upaya adalah usaha yang dilakukan secara sistematis, berencana terhadap tujuan permasalahan. Maka dari itu, upaya merupakan suatu usaha untuk melakukan sesuatu berupa sebuah tindakan dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan dan menghasilkan suatu perubahan. Kemudian, upaya ini dilakukan oleh seseorang yang berpengaruh dalam kehidupan dan dimulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu orang tua. Nah, menurut Abu Dinata, yang disebut orang tua adalah ayah atau ibu kandung atau orang yang dianggap tua atau dituakan, dalam kata cerdik, pandai, ahli, dan sebagainya, atau orang-orang yang disegani dan dihormati di kampung atau di kota. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah seseorang yang dituakan di lingkungan keluarganya yang telah melahirkan kita dan menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Selanjutnya ada dampak negatif gadget. Lalu menurut Rika Yuliani Putri dalam penelitiannya yang telah terlaksanakan terlebih dahulu yang berjudul Pengaruh Bermain Gadget Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini, menyatakan bahwa bermain gadget memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama mengganggu kesehatan. Gadget dapat mengganggu kesehatan manusia karena efek radiasi dari teknologi sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama pada anak-anak yang berusia 12 tahun ke bawah. Efek radiasi yang berlebihan dapat mengakibatkan penyakit kanker dan juga mengganggu kesehatan mental anak ketika mereka menonton fitur-fitur yang belum pantas mereka tonton. Yang kedua, dapat mengganggu perkembangan emosi anak. Gadget memiliki fitur-fitur yang canggih seperti kamera, video game, dan lain-lainnya. Fitur ini semua dapat mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, ada rawan terhadap tindak kejahatan. Setiap orang pasti ada yang memiliki sifat update di mana saja. Jadi, orang ingin berbuat kejahatan dengan mudah mencarinya dari hasil update-nya yang boleh dibilang terlalu sering. Menurut yang telah diamati peneliti, anak usia dini cenderung sering menjadi objek dari tindak kejahatan. Oleh karena itu, orang tuanya sering memamerkan anaknya dan di mana keberadaannya. Selanjutnya, dapat mempengaruhi perilaku anak. Pada faktanya, ada begitu banyak hal yang harus digali lewat proses pembelajaran tradisional dan internet. Dan internet tidak bisa menggantikannya ke dalam suatu pengetahuan. Kalau tidak dicermati, maka akan ada kecenderungan bagi generasi mendatang untuk menjadi generasi yang cepat puas dan cenderung berpikir dangkal. Selanjutnya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gadget memiliki dampak positif dan negatif yang saling berpengaruh pada anak. Penggunaan gadget juga menimbulkan efek yang lebih parah daripada apa yang telah disebutkan oleh peneliti di atas. Maka dari itu diperlukan pengawasan orang tua terhadap aktivitas berinternet anak agar dampak negatifnya bisa terhindar. Selanjutnya ada sosial dan emosional anak usia dini. Menurut Masito 2009, perkembangan sosial dan emosional anak prasekolah adalah perolehan kemampuan berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial pada suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencangkup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku saat usia 3-6 tahun. Pemahaman sosial dalam arti KBBI merupakan adanya sebuah hal-hal yang telah berhubungan dengan suatu komunitas atau karakteristik sosial dan yang mempertimbangkan dalam kepentingan publik.
Ada juga menurut Paul Ernst, sosial merupakan adanya sekelompok orang yang dengan cara individu telah terlibat dalam berbagai kegiatan ataupun aktivitas bersama. Selanjutnya, menurut Goleman pada tahun 1995 di dalam buku Emosi Anak Usia Dini karangan Riana Mashar pada tahun 2015, bahwa emosi adalah perasaan amarah, ketakutan, kebahagiaan, cinta, rasa sedih. Jadi dapat disimpulkan bahwa emosi itu sendiri yaitu perasaan yang ada pada diri, baik itu sedih, bahagia, senang, dan sebagainya, yang akan dikembangkan melalui perkembangan kepribadian anak usia dini. Hasil penelitian Rhodes et al. 2011 menunjukkan bahwa attention selama masa taman kanak-kanak mampu memediasi hubungan antara pengetahuan, emosi, keterampilan atensi, dan kompetensi akademik di kelas pertama dengan memperhitungkan dampak pendidikan ibu, pendapatan keluarga, usia anak, jenis kelamin. Temuan ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keberhasilan akademis masa depan anak-anak. Berdasarkan analisis hubungan penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial dan emosional anak prasekolah yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya pada 81 orang responden, diketahui bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulia Trinika pada tahun 2015 tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan psikososial anak usia prasekolah di TK swasta Kristen Immanuel. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara penggunaan gadget dengan perkembangan psikososial. Lalu penelitian terkait yang mendukung penelitian ini adalah Kim pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa penggunaan media digital memiliki efek terhadap kemampuan perhatian anak seperti peningkatan hiperaktivitas dan kesulitan dalam berkonsentrasi, serta mereka juga lebih banyak merasa sedih atau bosan dengan teman-temannya. Lalu teori lainnya yang mendukung hasil penelitian ini yaitu Iswidarmanjaya dan agensi dalam buku Bila Si Kecil Bermain Gadget pada tahun 2014 tentang dampak negatif penggunaan gadget pada anak, yaitu ketika anak telah kecanduan gadget pasti akan menganggap perangkat itu adalah bagian dari hidupnya. Hal tersebut akan mengganggu kedekatan anak dengan orang tuanya, lingkungannya, bahkan teman sebayanya. Dengan adanya kesamaan antara hasil penelitian ini dengan teori penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa memang benar ada hubungan penggunaan gadget dan perkembangan sosial dan emosional anak prasekolah. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan kuantitatif. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat penganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anak TKB di TK Asia 5 Bandung tahun ajaran 2020 dan 2021 yang berjumlah 35 orang dengan sampel sebesar jumlah populasi atau total sampling. Data yang dikumpulkan berupa data primer dengan teknik observasi menggunakan angket. Peneliti menyebarkan angket atau kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh orang tua atau orang terdekat anak. Kuesioner yang dipilih adalah kuesioner dengan pertanyaan terbuka, sehingga orang tua atau responden bisa menjawab sesuai pertanyaan yang dimaksud. Lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di TK Asia 5 Bandung yang beralamat di Jalan Dago Barat RT 08 RW 054015 Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu subjek penelitian ini adalah seluruh anak TKB di TK Asia 5 Bandung tahun ajaran 2020 atau 2021 yang berjumlah 35 orang. Lalu alasan pemilihan lokasi. Alasan saya memilih TK Asia 5 Bandung sebagai tempat penelitian adalah karena banyaknya siswa dan siswi yang menggunakan gadget sebagai media untuk memperoleh pembelajaran. Apalagi di zaman sekarang yang sudah sangat maju teknologinya, bisa digunakan kapanpun untuk memperoleh pembelajaran yang tidak sekolah berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari proposal penelitian saya.